بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Allah mengazab suatu kaum itu punya alasan. Allah memberikan nikmat kepada suatu kaum juga punya alasan. Jadi bukan diberikan nikmat begitu saja, tidak. Allah mengazab Walid Al-Mughirah itu punya alasan juga. Makanya nanti kalau ada satu kampung, satu wilayah yang dihancurkan oleh Allah, Allah punya alasan kenapa menghancurkan mereka. Oh, ini nanti di antara mereka ada orang saleh. Betul ada orang saleh, tetapi orang saleh itu tidak mengajak mereka kepada kebaikan. Akhirnya orang-orang saleh itu juga kena azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Walid Al-Mughirah yang pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, ini masih kajian kita pada surah Al-Muddathir. Jadi Allah mengazab Walid Al-Mughirah itu seperti seorang sa'udah, seperti seorang naik ke atas gunung yang tinggi. Azabnya makin lama makin bertambah. Jadi dia di dunia ini, di dunia saja masih, belum lagi nanti di akhirat. Artinya azabnya double, sudah diazab di dunia, diazab lagi di akhirat. Di dunia hidupnya makin susah terus. Nah, ini nanti sama seperti Walid Al-Mughirah. Kita lihat nanti apa kesalahan Walid Al-Mughirah. Sebelumnya sudah kita sebutkan juga, ya ini sambungan ayat pada pertemuan yang lalu. Alasan Allah Subhanahu wa taala mengazab Walid Al-Mughirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lanjutkan pada surah Al-Muddathir ayat 25. In hadza illa qaulul bashar. Jadi kalimat in di situ bukan in syartiyah, tidak, bukan in syarat, tetapi in itu sama seperti nafi. Artinya apa? Yang dikatakan Muhammad itu cuma perkataan dia saja. Yang dikatakan itu apa? Al-Quran itu. Al-Quran itu hanya perkataan manusia, itu bukan perkataan Tuhan dia. Ya, ini kata Walid Al-Mughirah. Ini sama seperti ini. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian kecuali akan melalui neraka itu. Ya. Jadi maknanya apa? Maknanya ini mencakup semua manusia, siapapun dia. Kafirkah dia, musyrikkah dia, mukminkah dia, munafikkah dia, semua orang ini akan melalui neraka. Maksud melalui neraka bukan masuk ke neraka, tidak. Artinya sebelum dia masuk ke dalam surga, dia akan melihat kondisi neraka siapapun dia, walaupun dia calon penghuni surga. Ini makna min di sini, makna wa'in ya, wa'in. Ini sama seperti ayat lain, wa'in minkum illa wariduha. Tidak ada kecuali. Nah, ini maknanya. Ini begitu juga. In hadza illa qaulul bashar. Yang dikatakan Muhammad itu, yang dibacakan Muhammad itu tidak ada lain kecuali perkataan manusia biasa. Jadi ini bashar ini manusia, bashar manusia, an-nas manusia juga, cuma al-insan manusia juga, al-insu manusia juga, cuma penggunaan kalimatnya yang berbeda. Kalau al-bashar di sini, ini diperuntukkan apa? Bashar itu manusia, proses pertumbuhannya dari tanah. Bagaimana dari tanah? Dijelaskan dalam surah Sajadah. Manusia pertama sekali dari tanah. Manusia selanjutnya kata Allah itu dari min maniyin, dari mani, air yang hina. Air yang hina ini juga mengambil intisari dari tanah juga. Kita makan sesuatu juga yang bersumber dari tanah. Kita menyembelih sapi, kita makan sapi makan rumput dibesarkan dari tanah. Artinya semua kembalinya ke tanah.
Penggunaan kalimat basyar adalah manusia akan diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah, dan dibangkitkan juga dari tanah. Maka padang mahsyar itu tanah, padang mahsyar itu tanah. Cuma situasinya saja yang berbeda. Maka padang mahsyar itu kalau di dalam tafsir Baitawi, apa kata beliau? Fitah. Fitah itu seperti perak. Mungkin tidak pernah kita lihat. Kalau padang pasir mungkin pernah kita lihat di televisi atau media sosial. Kita lihat, oh ini padang pasir. Kita lihat di YouTube, oh ini padang pasir. Tetapi al-fitah, tanah yang berbentuk perak semuanya, kita tidak pernah melihat. Tidak pernah kita lihat. Insya Allah akan kita lihat nanti. Semua manusia akan melihatnya. Sama seperti kematian. Setiap manusia akan merasai kematian, siapapun dia. Sakit atau tidak sakit dia akan merasai kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kita yang ketika melihat orang lain bagaimana sakitnya dia, kita akan merasakan juga. Apakah kita model yang pertama, wan nazi'ati kharqa? Nazi'at artinya rohnya dikeluar secara paksa oleh malaikat, atau yang kedua, wan nasyitati nashta, rohnya akan keluar pelan-pelan. Kenapa? Karena dia sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Walid Al-Mughirah, salah satu lagi kenapa dia diazab oleh Allah, in hadza illa qaulul bashar. Dia berani mengatakan kalau Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Secara logika, secara akal, manusia waktu itu sudah bisa menerima sebenarnya kalau Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Kenapa? Dalam sejarahnya orang Arab itu mereka tahu mana yang ini bahasa yang bagus, bahasa tidak bagus, mereka tahu semua. Sehingga mereka bisa membanding-bandingkan ini Al-Quran, ini bukan Al-Quran. Ya. Ini alasan kenapa Allah mengazabnya. Karena dia sudah berbuat seperti ini. Ya, ini alasan terakhirnya. Yang sebelumnya dia mengolok-olok Nabi. Kemudian ini lagi, ya, kemudian selanjutnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa yang Allah berikan kepada dia? Sa'uslihi saqar. Saya akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Jadi sakar itu adalah neraka yang merindukan 4 kelompok. Jadi kalau kita tanya siapa yang masuk dalam neraka sakar, itu 4 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang tidak salat. Orang yang tidak salat itu akan masuk ke dalam neraka sakar. Bahkan dalam pemahaman lain bukan tidak salat, tetapi lalai dalam salatnya. Ada yang mengatakan lagi bukan lalai, tetapi menghilangkan waktu salat. Sudah masuk waktu zuhur, kadang-kadang dia salat, kadang-kadang tidak. Kemudian masuk waktu asar, salat zuhur dia belum. Ini pendapat yang ketiga. Jadi yang pertama itu neraka sakar merindukan orang-orang yang tidak salat. Satu. Yang kedua, merindukan orang-orang yakhudu ma'al khaidin. Orang yang suka mengolok-olok Al-Quran. Jadi pembahasannya Al-Quran ini tidak benar, ini tidak benar. Apa yang dikatakan Al-Quran? Cuma menakut-nakuti saja. Ini seperti Abu Jahal. Abu Jahal yang mengolok-olok Al-Quran. Setiap turun ayat nanti ada disebutkan binatang-binatang. Apa kata dia? Apa itu Al-Quran? Masa binatang yang kecil pun disebutkan dalam Al-Quran? Ini masuk juga ke dalam neraka sakar yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala yut'imul miskin. Jadi mereka tidak memberikan makan pada orang miskin. Jadi dengan kata lain bakhil. Maka orang kredit, orang bakhil, mereka akan masuk ke dalam neraka sakar. Kemudian yang keempat, yukadzibu biyaumiddin. Mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan. Maka kalau ada orang nanti tidak yakin kepada hari kebangkitan, maka dia sangat dirindukan oleh neraka sakar. Maka empat kelompok. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wa ma adraka ma sakar?" Ya, kita sudah pernah membahas juga. Dalam Al-Qur'an ada adraka, ada yudrika. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Apa itu bedanya? Wa ma yudrika, Nabi Muhammad sudah tahu dan dikasih tahu lagi. Ya, ini maknanya. Wa ma adraka, Nabi Muhammad tidak tahu, kemudian dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kejadian Ummi Maktum, seorang buta itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memalingkan dirinya. Memalingkan dirinya kenapa? Nabi Muhammad sedang berurusan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Menurut Nabi Muhammad, dengan masuknya Islam pembesar-pembesar Quraisy itu, maka akan membawa orang lain lagi
untuk masuk ke Islam, dan dia tidak menggubris panggilan Ummi Maktum, dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bukan tidak tahu kalau dakwah itu harus, ya. Makanya ditegur oleh Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Hai Muhammad, kenapa engkau tidak melihat dia? Mungkin dia ingin membersihkan dirinya. Sedangkan kafir Quraisy itu belum tentu dia ingin membersihkan dirinya. Ini makna wa ma yudrika. Satu lagi, wa ma adraka. Kalimat wa ma adraka di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi, tetapi diajarkan oleh Allah. Wa ma adraka mahiyah. Kamu tahu gak neraka itu apa? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nabi Muhammad tidak tahu, tetapi diajarkan oleh Allah. Ini begitu juga. Nabi Muhammad tidak tahu apa itu neraka sakar. Maka Allah mengatakan wa ma adraka ma sakar. Kamu tahu nggak apa itu sakar? Akan saya beritahukan kamu bagaimana sifat neraka sakar. Jadi neraka akan ada 7. Jahannam, lava, sair, sakar, jahim, utama, hawiyah. Jadi ini dinamakan, kalau seandainya neraka itu darak. Darak itu apa? Dia terus ke bawah. Kalau surga, darajat. Ini darakat. Kalau darajat, dia terus ke atas. Maka kalau surga makin tinggi, derajatnya makin luar biasa. Neraka makin ke bawah, maka siksaannya makin luar biasa. Dan perlu kita ketahui, masuk ke dalam neraka bukan masuk ini sakar, masuk ke sakar, tidak. Melalui pelayanan satu pintu. Ya, pelayanan satu pintu. Semua masuknya melalui Jahannam. Nanti di mana yang penaji lengket, dia ya lengket di situ. Kalau seorang itu dia di neraka sakar, dia harus melalui Jahannam dulu. Jahannam dulu. Makanya nanti kemana dia masuk nanti. Makanya satu pintu, pelayanan satu pintu. Maka tidak susah lagi nanti. Artinya kalau ingin masuk neraka sakar, tidak perlu bawa apa sama malaikat. Saya masuk neraka sakar, kamar sekian, ini sekian, gate sekian, tidak perlu. Itu akan susah sekali. Maka seorang masuk saja semua melalui Jahannam, dan dia nanti akan sangkut di mana neraka dia. Kalau dia seorang munafik, maka sangkutnya paling bawah. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Jadi pada neraka hawiyah paling bawah hebatnya. Jadi kalau dia itu model Yahudi dan Nasrani, dari atas sudah sangkut dia Jahannam. Sudah sangkut di Jahannam. Ini namanya pelayanan satu pintu. Kalau surga begitu, surga dari bawah ke atas. Berarti kalau derajatnya masih di bawah, berarti dia tidak sampai ke atas. Beda dengan neraka. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sifat sakar. Ini kalau Allah katakan sifat sakar, berarti juga sifat untuk neraka yang lain. Bukan untuk sakar saja, jangan salah. Apa salah satu sifat sakar? Ini artinya supaya kita lebih tahu, seperti kata Imam Ghazali, ketika ada kejahatan-kejahatan, kamu pelajari kejahatan itu. Kalau kamu sudah tahu itu jahat, maka jauhi dia. Kemudian dekatilah kebaikan-kebaikan, pelajarilah kebaikan. Kalau kamu sudah tahu itu baik, maka dekatilah kebaikan itu. Ya. Jadi makanya di sini diajarkan oleh Allah bagaimana untuk mengetahui neraka sakar itu bagaimana. Bagaimana sifat neraka sakar. Walaupun disebutkan untuk sakar saja, tetapi ini mencakup neraka-neraka yang lain. Sifatnya juga seperti ini. Tetapi ini lebih dominan sakar. Kenapa? Karena Allah ceritanya tentang orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, yaitu Walid al-Mughirah. La tubqi wa la tadar. Jadi tubqi ini begini. Dia tidak meninggalkan sedikit pun ketika sudah membakar. Kalau dia bakar tubuh ini, sedikit pun tidak dia tinggalkan walaupun tulang. Artinya habis sama sekali. Itulah neraka sakar. Kita kalau membakar kayu, kan ada sisanya, Pak. Ada sisanya. Sisanya apa? Arangnya. Ini arangnya tidak ada, apa-apa tidak ada. Itu makna la tubqi wa la tadar. Tidak meninggalkan dia dan tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Sisanya habis, hilang. Jadi seperti kita bakar apa hilang? Rata-rata semua ada sisanya. Kita bakar kayu ada sisanya. Kita bakar rumput ada sisa. Kita bakar sampah ada sisa. Ini tidak ada sisa. Itulah sifat neraka sakar. Ketika manusia sudah dibakar, makanya di dalam ayat lain itu allati tattali'u 'alal afidah. Yang diincar oleh api neraka itu apa? Hati manusia. Maka kalau hatinya jelek, semua tubuhnya akan jelek. Kalau hatinya bagus, maka dia akan bagus. Kenapa seorang suka mencuri punya orang lain? Kenapa seorang suka buat maksiat? Karena hatinya tidak baik.
Karena hati tidak baik, maka anggota tubuh juga tidak baik. Makanya api neraka itu yang diincar oleh api neraka, allati tattali'u 'alal afidah. Yang diincar adalah hati ini. Karena semua sumber kehancuran itu pada hati ini. Maka untuk mendidik hati, karakter ini tidak ada lain. Untuk mendidik hati, karakter ini cuma 3, lain tidak ada. Yang pertama, lakukanlah ibadah salat. Ini seperti yang ada dalam surah Luqman. Aqimis salah, dirikanlah salat. Anak kita kalau ingin baik hatinya, baik anggota tubuhnya, dia ingin berbakti pada orang tuanya, ajarkan salat kepada dia. Kalau tidak diajarkan salat, nggak ada ini lain, nggak ada cara lain kecuali harus diajarkan salat kepada dia. Kalau ingin hatinya baik. Kemudian yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruh dia berinteraksi sosial dengan masyarakat. Kalau ingin hatinya baik. Makanya ibadah itu tidak hanya dengan Allah saja, tetapi juga dengan masyarakat. Bagaimana cara berinteraksinya? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi kita mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini kalau hati kita ingin baik. Kalau tidak bisa. Kemudian yang ketiga, bersabarlah. Artinya kalau kita seandainya di dunia ini susah cuma sebentar saja. Susahnya cuma sebatas umur kita saja. Berapa umur kita? 60. Berarti susahnya cuma 60. Itu belum lagi dipotong dengan masa kecil kita yang tidak tahu apa-apa. Berarti kalau 50 tahun kemungkinan 40 tahun lah kita susah. Itu pun susah dengan waktu terbatas. Kemudian ketika di alam barzakh nanti, kalau kita susah juga, waktunya terbatas, walaupun waktunya lebih panjang dibandingkan dengan waktu dunia. Ketika di padang mahsyar kita susah juga, ada orang susah, waktunya terbatas. Tetapi masalahnya begini, orang yang tidak beribadah dan taat kepada Allah, ketika di dunia dia susah, di alam barzakh dia susah, di padang mahsyar dia susah, lebih-lebih lagi ketika dimasukkan ke dalam neraka, lebih susah lagi. Tetapi kalau orang beriman, paling enggak dia susah saja di dunia. Dan susah ini tidak sembarangan Allah berikan kepada dia, tidak. Bukan Allah benci kepada dia, tidak. Susah itu hanya menguji dia. Susah itu adalah ladang dia untuk berbuat kebaikan. Susah itu ladang dia untuk bisa beribadah kepada Allah. Mungkin kalau tidak diberikan susah oleh Allah, dia nggak mau juga beribadah. Maka susah dia cuma di dunia saja. Ketika dia mau meninggal dunia, diberikan kelapangan oleh Allah. Ketika di alam barzakh diberikan kelapangan oleh Allah dengan jangka waktu yang lama sekali. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga diberikan kelapangan oleh Allah. Apalagi ketika dia sudah dimasukkan ke dalam surga, semua nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ikutilah kita kuncinya Imam Jalalain. Apa kunci Imam Jalalain? Imam Jalalain mengatakan apapun yang terjadi di dunia ini, kalau seorang tidak melakukan dua hal ini, dia tidak akan bahagia dunia akhirat. Apa itu? Yang pertama, jalankan perintah Allah. Apapun perintah Allah. Kita lihat ini puasa perintah Allah, iya, kita jalankan ibadah puasa. Salat perintah Allah, kita jalankan ini. Apalagi perintah Allah, semua kita jalankan. Ketika kita tahu ini yang dilarang oleh Allah, tidak boleh berbuat ini haram, ini tidak baik, ini tidak diridai oleh Allah, kita tinggalkan, Pak. Nggak mungkin Allah berbohong. Nggak mungkin Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Kalau Allah katakan orang yang patuh kepada dia dan meninggalkan apa yang dilarang, dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja di sini apa? Jalan keluar. Ketika di dunia dia bermasalah, diberikan jalan keluar. Ketika sakaratul maut dia bermasalah, diberikan jalan keluar. Ketika di padang mahsyar alam barzakh bermasalah, diberikan jalan keluar. Kemudian dia jalan keluar. Begitu pula nanti ketika dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksud dengan la tubqi wala tatar. Jadi tatar itu, tubqi ini menyisakan, wala tatar sama juga maknanya. Artinya manusia ketika dibakar nanti di dalam neraka, ketika dibakar tidak ada tulang belulang lagi, tidak ada nanti bekas kerangkanya, tidak ada nanti arangnya, tidak ada lagi. Biasanya manusia kalau hangus itu di dunia, kalau terbakar ada bekasnya. Dia meninggal, mana buktinya? Oh ini buktinya. Di sana tidak ada lagi bukti, habis semuanya. Setelah itu ada lagi, kemudian dibakar lagi, hilang lagi, dibakar lagi, terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai batas waktu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Sudah. Ini sama seperti orang korupsi. Sebelum dia diberikan dimasukkan ke dalam penjara, diberikan pelajaran bagi dia dan dia mengembalikan semua duit yang sudah dia ambil, maka tidak dilepas di penjara. Ini begitu juga. Seorang dibakar di dalam neraka sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Sesuai apa yang sudah dilakukan. Dan dia harus mengembalikan semua. Kalau dia menzalimi orang lain, harus dia kembalikan semua apa yang sudah dia lakukan pada orang lain. Baru dia bisa lepas dari neraka. Kalau tidak bisa lepas.
Makanya sampai-sampai hartanya itu, ketika seseorang itu akan masuk ke dalam surga, dia orang bakhil. Apa kata hartanya? Saya tidak ridha ya Allah. Dia orang bakhil. Masih ada hak orang lain sama saya ya Allah. Makanya nanti orang bakhil itu dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian api harta dia dulu yang dia simpan tidak diberikan pada orang lain, hak orang lain diambil menjadi setrika di atas punggungnya. Terus seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Sifat yang kedua, lawahatul lil bashar. Lawahah itu apa? Muhriqatul bashar. Api neraka itu membakar kulit, ya, membakar kulit. Maknanya membakar kulit apa? Kita merasai, bukan tidak merasai. Kalau di dalam mimpi kan begini, Pak. Ini bukan mimpi, Pak. Alimul ghaibi wa syahadah. Dia hal gaib, tetapi syahadah. Kita bisa melihat sendiri, Pak. Dia gaib itu kan. Jadi kalau seorang bayangkan bagaimana neraka, itu hal gaib. Tetapi dia alimul ghaibi wa syahadah. Makanya nanti seorang itu bisa bukan seperti dalam mimpi. Kalau di dalam mimpi, ketika dia bermimpi, dia mimpi terbakar. Tapi ketika dia bangun, tidak jadi terbakar, tidak terbakar. Tetapi ketika di neraka, dia dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang betul-betul terbakar. Karena salah satu sifat neraka itu lawahatul lil bashar. Jadi bashar yang dimaksud di sini adalah al-jilid, kulit, membakar kulit. Maknanya apa? Seorang akan merasai bagaimana dahsyatnya api neraka itu. Sudah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang mungkin bermasalah. Bukan bermasalah, sama kita-kita yang kurang paham ini bermasalah. Alaiha tis'ata asyar. Di dalam neraka sakar itu ada 19 malaikat. Pertanyaannya, apakah mungkin di dalam neraka 19 malaikat? Ada apa dengan angka 19 sebenarnya? Kenapa tidak 17? Kenapa tidak 18? Kenapa tidak 20? Kenapa tidak lebih daripada itu? Maka muncul beberapa tafsiran-tafsiran. Yang pertama, beliau mengatakan tis'ata asyar itu ar-ru'asa wan nukhaba. Ya, nih, Pak. Jadi 19 malaikat itu bukan 19 ininya tidak, tetapi 19 pemimpin-pemimpin malaikat. Berarti kalau 19 pemimpin, satu malaikat bisa membawahi ribuan malaikat. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan tis'ata asyar itu apa? Kalimatnya terputus. Tis'ata asyara alaf, 19.000 malaikat. Sudah. Makanya nanti Allah mengatakan di ayat lain, yang mengetahui jumlahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Ashabul Kahfi, ada yang mengatakan sekian dengan anjingnya, ada yang mengatakan sekian dengan anjingnya. Maka Allah katakan apa? Saya lebih tahu berapa jumlahnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Yang kedua, yang ketiga, kenapa mesti ada angka 19? Kenapa tidak 17? Ya, seperti kita ada nomor-nomor tertentu yang membuat kamar hotel itu tidak dibuat nomor sekian, ya, bahkan dihilangkan nomor itu. Ada apa dengan nomor itu sebenarnya? Kalau itu kan mitos, Pak. Ini bukan mitos ini. 19 bukan mitos, Pak. Angka 19 rupanya ada di dalam Taurat. Angka 19 ada di dalam Injil. Angka 19 diperkuat lagi ada di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya orang-orang yang yakin kepada Injil, kepada Taurat, dia yakin juga kepada Al-Quranul Karim. Rupanya Al-Quran itu benar. Kenapa? Nilai 19 dalam Taurat dan dalam Injil itu diulang oleh Allah dalam Al-Quran. 3. Yang keempat, ini erat kaitannya dengan perkataan Abu Jahal. Kenapa perkataan Abu Jahal? Ketika Nabi Muhammad ditanya, di dalam neraka sakar berapa orang malaikat? Dijawab oleh Nabi Muhammad 19. Ketika dijawab 19, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai celaka kamu, celaka kamu. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Abu Jahal? Itu di neraka katanya ada 19 malaikat. Siapa bisa menangani dia? Ini kata Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan, apakah kalian tidak sanggup? 10 orang kalian lawan satu malaikat itu. Suku Quraisy diam saja. Tiba-tiba bangun seorang pemuda namanya Abul Asyad. Abul Asyad nama dia. Apa kata dia? Wahai Abu Jahal, saya bisa menangani 17 saja. 17. 2 lagi biar kalian tangani. 17 itu 10 saya letakkan di punggung saya, sisanya 7 lagi di perut saya, kata dia. Kemudian setelah itu 2 lagi, kan 17, 2 lagi sampai 19 itu urusan kalian. Ya, setelah itu turunlah ayat ini, alaiha tis'ata asyar.
Di dalam neraka itu ada 19 malaikat yang tidak diketahui oleh manusia dan tidak seperti yang diperkirakan oleh manusia. Ini sama seperti ketika buku-buku tentang gambar-gambar neraka. Ketika sudah dipublish, dilihat oleh anak-anak kita. Oh, nggak mengerikan kok neraka, biasa saja. Biasa saja. Ini orang dipotong tangan, di sini pun ada potong tangan. Oh, ini dibawa. Oh, nggak takut dia, Pak. Dia nggak takut. Itulah sama seperti Abu Jahal. Abu Jahal ketika diberikan gambaran tentang neraka, dia tidak takut kepada neraka sedikit pun. Maka ketika dia bantah itu, dan dia mengatakan bisa mengalahkan 19 malaikat itu, maka turunlah ayat ini. Ini makna nilai 19. Jadi kalau ditanya 19 itu ada apa sebenarnya dengan 19? 19 itu cuma simbol saja, Pak. Simbol apa? Simbol supaya orang Yahudi, orang Nasrani juga meyakini Al-Quran. Kenapa? Karena apa-apa yang ada di dalam Taurat, apa-apa yang ada di dalam Injil, semua ada dalam Al-Quran. Tetapi apa yang membuat mereka itu jauh dari Al-Quran dan tidak yakin pada Al-Quran? Karena dengki saja. Takabur ya, karena takabur. Karena takabur, karena dengki, maka penyakit takabur, penyakit dengki bisa membawa seorang itu untuk inat. Inat ini apa artinya? Inat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah jelas. Nanti nabi terakhir itu akan muncul, tetapi tidak disebutkan di dalam Taurat dan di dalam Injil apakah dia dari keturunan Nabi Ismail atau keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Kalau keturunan Nabi Ishak sudah jelas itu keturunan Bani Israel. Kalau keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam bukan keturunan Bani Israel. Makanya Bani Israel sudah yakin. Ketika mereka ribut dengan orang Arab, mereka selalu kalah. Apa kata Bani Israel? Nanti ingat saja kalian, nanti akan datang seorang nabi dan rasul yang akan mengalahkan kalian. Kan betul, Pak. Nabi Muhammad mengalahkan suku Quraisy dengan Fatu Mekah. Akan mengalahkan kalian. Itu yang diyakini oleh mereka. Ketika terjadi perseteruan antara keturunan Bani Israel dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka selalu mengatakan kami nanti akan ada nabi akan mengalahkan kalian. Rupanya nabi dan rasul yang mengalahkan mereka adalah keturunan mereka sendiri, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu mereka dengki sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Nabi Muhammad bukan keturunan Yahudi dan Nasrani. Maka mereka marah. Sampai sekarang marah ya. Artinya apa? Mereka mengatakan wahyu itu salah diturunkan oleh Tuhan, bukan kepada Muhammad, sebenarnya kepada Bani Israel. Inilah yang membuat mereka tidak yakin kepada Al-Quran. Ini yang membuat mereka itu marah kepada Nabi Muhammad SAW. Gara-gara apa? Gara-gara dengki dan takabur tadi. Maka seorang kalau sudah ada penyakit dengki sama takabur, maka akan memunculkan inat, ya, akan memunculkan kebangkangan. Dia akan membangkang kepada siapa saja. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Di dalam neraka itu tidak ada lain kecuali malaikat. Yang dimaksudkan di sini adalah ghiladun syidad dalam tafsir Ibnu Arabi. Bagaimana ghiladun syidad? Malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga neraka yang berada dalam neraka, itu mereka diciptakan oleh Allah tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum. Dari pertama diciptakan memang seperti itu. Ghiladun syidad. Ghilad itu bagaimana? Ghilad itu perangainya ghilad. Syidad itu bagaimana? Tingkah lakunya yang keras. Bahkan disebutkan di situ Zabaniyah. Kenapa malaikat namanya Zabaniyah? Li'annahu ya'malu bi'arjulin. Karena kerjanya dengan kaki. Main kaki, maka main jaro, main kaki. Maka main kaki itu simbol daripada kekerasan, keras. Bukan main tangan. Artinya dengan tidak terhormat. Seorang yang masuk neraka akan disuruh masuk dengan kakinya. Maka kalau kita ketemu dengan orang Arab, kita ngomong anta zabaniyah, yang cukup mengeh. Ya, zabaniyah ini artinya apa? Kerjanya tidak teratur, tidak bagus. Itu zabaniyah namanya. Maka kenapa malaikat itu dikatakan malaikat zabaniyah? Karena kerjanya itu tidak teratur. Kerjanya tidak bagus, keras, kasar. Maka dalam tafsir Al-Baitawi, ketika Allah pertama sekali menciptakan malaikat Zabaniyah itu, memang tidak pernah tersenyum dia, selalu mutruk muka. Maka kita ini sesama saudara kita, muka. Artinya apa? Selalulah tersenyum dengan saudara kita.
Dan yang pertama, kita disuruh oleh Allah seperti itu untuk selalu tersenyum, dan disuruh oleh Rasulullah, dan itu juga dapat pahala. Tabassumuka fi akhika sadaqah. Dan jangan jadi seperti Zabaniyah. Beji lagi Zabaniyah, makruh kali muka apa? Artinya punya muka Nabi beda dengan Zabaniyah. Zabaniyah tidak pernah tertawa. Kenapa? Memang tabiatnya memang seperti itu. Ya. Jadi makanya hati-hati kalau masuk ke dalam neraka itu. Di dalam neraka tidak ada lain, kata Allah, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Ya, kecuali di situ adalah malaikat. Malaikat apa? Malaikat ghiladun syidad, la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia menuruti saja perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan dia, coba kamu azab dia sampai begini-begini. Karena azab neraka itu tidak pernah berkurang, tetapi terus bertambah, tidak pernah kurangnya. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan besok pagi kita lanjutkan juga, masih tentang neraka sakar ini, masih tentang malaikat, masih tentang Walid Al-Mughirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.